Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Widya Kusumawardani. Nah, pada video kali ini, kita akan membahas materi kelas 7 yang ada di dalam bab 5, yaitu materi mengenai kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, pada video kali ini, kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang. Ya, pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengertian dari kerjasama itu sendiri. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai bentuk-bentuk kerjasamanya. Nah, sebelum kita mulai, ada yang harus kalian sediakan, yaitu kalian harus menyediakan buku dan pena. Jadi, informasi yang sedang saya sampaikan tidak terbuang sia-sia. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan kalian masing-masing ya. Langsung aja yuk kita mulai materinya. Nah, ini dia kerjasama dalam berbagai bidang. Sekarang kita akan membahas di bidang yang pertama, yaitu bidang sosial politik. Nah, saat kita membahas mengenai kerjasama dalam suatu bidang, kita harus tahu dulu apa landasan hukumnya yang dijadikan sebagai suatu pijakannya ya. Jadi kalau kita sedang berbicara mengenai kerjasama dalam bidang sosial politik, kita harus tahu dulu bahwa landasan kehidupan sosial politik di Indonesia itu terdapat di dalam Pancasila, yaitu sila keempat, yang mana bunyinya yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Seperti itu ya. Nah, jadi bentuk kerjasama dalam bidang sosial politik ini contohnya, yaitu mengambil keputusan secara musyawarah mufakat. Ya, secara musyawarah mufakat. Musyawarah ini dia bekerja sama untuk mengambil keputusan, dia berdiskusi dulu. Nah, mufakat ini mencapai suatu hasilnya, keputusannya ya. Jadi, musyawarah mufakat ini adalah berdiskusi untuk mencapai suatu keputusan atau untuk mencapai suatu mufakat. Mufakat itu adalah keputusan, seperti itu ya. Nah, selanjutnya di dalam Pancasila sila keempat ini, pada prinsipnya ini menegaskan bahwa bangsa Indonesia ini akan terus memelihara dan mengembangkan semangat bermusyawarah dalam perwakilan. Ya, musyawarah dalam perwakilan. Dalam musyawarah mufakat ini, keputusan yang dihasilkan itu merupakan harus keputusan bersama, sehingga semua pihak itu ikut bertanggung jawab untuk melaksanakan keputusan yang diambil tadi, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita lihat lagi kerjasama di bidang ekonomi. Nah, ini dia bidang ekonomi, sama seperti bidang sosial politik tadi, kita harus tahu dulu apa yang menjadi landasannya ya. Landasan kehidupan ekonomi di Indonesia itu didasarkan oleh dua pasal ya, yaitu ada pada pasal 23A UUD 1945 dan ada di dalam pasal 33 ayat 1 yang terdapat di dalam UUD 1945. Kita lihat dulu yuk bunyi pasalnya. Nah, ini dia pasal 23A berbunyi, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Nah, maksudnya apa pasal 23A ini? Maksudnya adalah pajak ini digunakan oleh negara dan untuk membiayai pembangunan nasional. Contoh pembangunan nasional itu apa? Bisa aja tol, ya. Selanjutnya bisa jalan dan lain-lain. Nah, dengan demikian, pembangunan nasional untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat itu dibiayai dari biaya pajak tadi. Nah, pajak ini siapa sih yang harus membayarnya? Jadi, setiap wajib pajak ataupun setiap pribadi ya yang sudah diwajibkan untuk membayar pajak, secara bergotong royong mereka membiayai pembangunan nasional melalui pajak yang dibayarkan tadi, seperti itu ya. Nah, jadi kalian nanti kalau sudah kerja, kalian akan membayar pajak.
Nah, pajak yang kalian bayarkan itulah yang akan digunakan nantinya untuk membangun infrastruktur umum ya, ataupun untuk membangun pembangunan nasional yang bisa digunakan untuk khalayak ramai seperti itu. Nah, selanjutnya kita lihat lagi bunyi pasal 33 ayat 1, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, apa maksud dari pasal 33 ayat 1 ini? Hal ini berarti dalam kegiatan usaha ekonomi digunakan prinsip kerjasama. Nah, saling membantu dalam suasana demokrasi ekonomi untuk mencapai kesejahteraan bersama secara adil. Dalam pasal 33 ayat 1, ini wujud badan usahanya itu adalah koperasi ya. Ya, jadi wujud contohnya itu adalah koperasi. Nah, yang mana gotong royong dan kekeluargaan ini merupakan salah satu asas dari koperasi itu. Jadi, asas kekeluargaan ini ya, asas kekeluargaan ini mencerminkan adanya kesadaran manusia untuk melaksanakan kegiatan koperasi oleh, dari, dan untuk semua anggota di bawah kepengurusan koperasinya. Nah, jadi contohnya kalau kita berbicara mengenai apa aja sih contoh kerjasama dalam bidang ekonomi, yaitu adalah membayar pajak dan ikut dalam kegiatan koperasi ya. Jadi contoh bentuk kerjasama dalam bidang ekonomi ini adalah membayar pajak dan ikut dalam kegiatan koperasi seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita lihat lagi bidang yang ketiga, yaitu kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Nah, ini dia pertahanan dan keamanan. Sama seperti dalam bidang ekonomi tadi, bidang pertahanan dan keamanan ini memiliki dua landasan hukum. Ya, landasannya itu terdapat di dalam pasal 30 ayat 1 di dalam UUD 1945 dan pasal 27 ayat 3 di dalam UUD 1945. Nah, sekarang kita lihat dulu apa isi dari masing-masing pasal tersebut. Kita lihat dulu pasal 30 ayat 1, dia berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi, setiap warga negara itu bertanggung jawab terhadap pertahanan dan keamanan negaranya. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita lihat lagi di dalam pasal 27 ayat 3, dia berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Jadi, setiap warga negara itu berkewajiban untuk mempertahankan keamanan negaranya. Dan dia juga berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Seperti itu ya, inti dari pasal 30 ayat 1 dan pasal 27 ayat 3. Nah, selanjutnya, contoh dari bentuk kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan itu adalah bela negara ya. Jadi kalau ditanya, apa sih contoh kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan ini? Yaitu adalah bela negara, seperti itu ya. Nah, di sini ada juga 5 nilai dasar bela negara. Yaitu yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, keyakinan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara. Keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang terakhir, memiliki kemampuan awal bela negara fisik maupun non-fisik. Nah, jadi kalau kalian mau melakukan bela negara, kalian bisa aja melakukan salah satu dari 5 dasar bela negara tadi. Ya, contohnya kalian cinta oleh tanah air kalian. Kalian bisa aja menggunakan produk-produk dalam negeri. Itu kalian sudah juga ikut dalam bela negara dalam bentuk non-fisik. Nah, dengan kalian mencintai dan menggunakan produk dalam negeri, berarti kalian sudah menyelamatkan
perekonomian negara kita, seperti itu. Berarti kalian juga secara tidak langsung sudah melakukan bela negara, seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Kerjasama yang terakhir yaitu kerjasama dalam bidang agama. Nah, ini ya, kita mau cari tahu juga landasannya apa di dalam bidang agama ini. Landasan kehidupan beragama di Indonesia itu didasari di dalam pasal 29 ayat 2 yang terdapat di dalam UUD 1945. Nah, bunyinya apa? Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaan itu. Ya, jadi negara ini sudah memberikan kebebasan kita untuk memilih memeluk agama apa, ya. Selanjutnya, diberikan juga kebebasan untuk beribadah berdasarkan agama yang kita anut tadi, seperti itu. Jadi, tidak ada paksaan bahwa harus memeluk agama ini, seperti itu, ya. Jadi, kita dibebaskan untuk memilih agama dan kepercayaan kita masing-masing dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan kita, seperti itu. Nah, selanjutnya, contoh kerjasama dalam bidang agama ini adalah yaitu toleransi dalam beragama. Ya, nah toleransi dalam beragama ini bisa membuat kehidupan beragama ini damai ya. Jadi tidak adanya keributan seperti itu. Jadi kalian mentoleransi jika ada agama lain yang sedang melakukan suatu bentuk ibadahnya. Nah, perlu kalian ingat, toleransi dalam agama ini bukan berarti kalian mengikuti ritual ibadah agama lain ya. Itu tidak seperti itu maksudnya. Maksudnya, kalian di sini membebaskan seseorang itu beribadah sesuai agama yang dia anut, seperti itu. Jadi, kalau misalnya ada agama Muslim yang mau beribadah, kalian tidak boleh menghalangi, seperti itu. Jadi, misalnya juga ada agama Nasrani yang mau beribadah pada hari Minggu, agama lain juga tidak boleh untuk menghalangi, seperti itu ya. Bukan berarti kalian ikut melaksanakan bentuk-bentuk ibadah yang dilakukan oleh agama lain, bukan seperti itu ya. Nah, ini dia informasi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terakhir, sebelum saya tutup, saya minta dukungannya untuk channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya, supaya kita bisa belajar bersama. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.